Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adrian Triputra Setya, mahasiswa IPB University, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Kali ini saya ada di praktikum pengganti metodologi kuantitatif ekologi dan sumber daya perairan, akan membahas sedikit mengenai regresi linear sederhana. Apa sih regresi linear sederhana itu? Menurut Ginting et al. 2019, regresi linear sederhana atau RLS merupakan sebuah metode regresi dengan melibatkan hubungan suatu variabel tak bebas dengan variabel bebas. Nah, RLS sendiri itu merupakan suatu metode statistik yang bertujuan untuk menguji sejauh mana hubungan sebab dan akibat atau hubungan yang ada antara variabel X dan variabel Y. Jadi ciri-cirinya itu ada dua variabel. Yang pertama variabel terikat dan variabel tak terikat. Nah, rumus buat RLS ini menurut Martin et al. Yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y merupakan variabel, A merupakan konstanta, dan B merupakan koefisien regresi. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari RLS. Kelebihannya itu sangat baik digunakan untuk pendugaan jangka pendek, ketepatan sangat baik untuk jangka pendek, dan dapat melihat hubungan antara dua variabel. Sedangkan kekurangannya yaitu kurang baik digunakan untuk pendugaan jangka panjang, dan data yang diukur harus linear. Kelebihan dan kekurangan ini menurut Mas Ruroh dan Mauladi tahun 2020. Nah, selanjutnya ada studi kasus. Nah, berikut studi kasusnya. Hmm, Studi kasus ini yang kita ambil dari lama setting Pursein, apakah mempengaruhi hasil tangkapan atau tidak? Silakan disimak. Nah, berikut ada data studi kasusnya yang kita ambil dari jurnal yang dibuat oleh Maulana et al. Tahun 2017. Yang kita ambil yaitu kita mau tahu apa pengaruh dari lama setting purse line terhadap hasil tangkapan yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Nah, ini udah dicatat, lama settingnya ada 10 data, lalu hasil tangkapannya ada 10 data juga. Nah, lama setting ini merupakan variabel X dan hasil tangkapan merupakan variabel Y. Nah, di sini udah kita buat template-nya biar cepat, nggak makan banyak waktu. Yang pertama itu kita cari nilai N-nya. Nah, nilai N sendiri itu merupakan total datanya. Jadi, caranya kita tinggal sama dengan count, yaitu hitung nomor 1 sampai 10. Datanya ada 10. Selanjutnya kita cari nilai sigma X, total dari X-nya dengan sum. Kita blok semua X-nya, kita enter, dapat nilai sigma X-nya segitu, dan lalu kita cari nilai sigma Y-nya, selanjutnya sigma XY. Nah, untuk mencari sigma XY-nya, rumusnya adalah sum product. Tidak ada sum product. Pertama kita blok yang Y-nya dulu, lalu kita koma atau titik koma menyesuaikan dari laptopnya masing-masing, blok yang Y-nya, dan lalu kita enter. Nah, buat nyari sigma X kuadratnya, rumusnya itu sum SQ, kita blok yang X-nya, selanjutnya yang Y-nya sama rumusnya. Kita blok yang Y-nya. Oke. Nah, buat X bar ini merupakan rata-rata dari X dan Y bar rata-rata dari Y. Kita tinggal bagi aja nilai sigma X-nya dengan total datanya, 10. Sigma Y-nya berarti kita bagi nilai Y bar-nya kita tinggal bagi sigma Y sama total datanya. Oke. Nah, udah gini kita cari nilai B. Oke, ada teorinya, ada juga formula dari Excel-nya. Nah, untuk teorinya kita tulis rumusnya secara manual, yaitu rumusnya sama dengan, kita buka kurung dulu, sigma XY dikurang, buka kurung lagi, 1 dibagi nilai N, kita tutup kurung dulu, dikali
nilai sigma X dan dikali sigma Y. Sigma X dikali lagi sigma Y, itu kurung. Setelah itu nilai yang di dalam sini kita bagi, buka kurung, nilai sigma X kuadrat dikurang, terbuka kurung lagi, 1 per N, tutup kurung lagi, lalu dikali nilai, kita buka kurung. Yang dikali itu nilai sigma X yang dikuadratkan. Jadi kita kuadratkan, tutup. Hmm, oke. Didapatkan hasilnya sekian. Nah, untuk formulanya rumusnya intercept nilai dari Y-nya di koma atau di titik koma, nilai dari X-nya. Ada yang salah di teori. Coba kita kurungin ininya. Mohon maaf sebelumnya tadi ada kesalahan di rumus formulanya yang untuk rumus langsung dari Excel-nya. Rumusnya yaitu slope, kita lalu blok nilai Y-nya dulu, lalu di koma atau di titik koma, dan blok nilai X-nya. Kemudian di enter, ya, hasilnya sama. Selanjutnya mencari nilai A untuk teori dulu. Teorinya yaitu Y bar atau rata-rata Y dikurangi dengan X bar dikali B. B-nya bisa pakai yang mana aja karena sama. Kita pakai yang atasnya aja. Tutup kurung. Hasilnya sekian. Lalu untuk formulanya, intercept sama, yaitu nilai Y-nya kita blok semua, koma atau titik koma, nilai X-nya. Tadi. Salah. Banyakkan kurung. Ya, nilainya udah sama. Lalu kita lanjut cari nilai R-nya dulu. Nilai R-nya itu rumusnya, nggak salah. Kita harus nyari tabel sidik ragamnya dulu buat nyari nilai R-nya. Nilai R besar dan R kecilnya. Nah, buat nilai DBR-nya 1, kita cari nilai DBS, rumusnya total datanya dikurang 2, buat DB totalnya, total data dikurang 1, lanjutnya kita nyari JKR. JKR rumusnya nilai B yang mana aja sama aja, dikali, buka kurung, nilai sigma XY ini, dikurang, buka kurung, 1 per N, data, ditutup, kalikan dengan nilai sigma X dikali nilai sigma Y. Itu hasilnya 4,27. Buat nilai JKS-nya, JKS itu rumusnya JKT dikurang JKR, ya, nilai JKS-nya JKT dikurang JKR, berarti kita cari nilai JKT-nya dulu. Nilai JKT-nya itu sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung 1 per N. 1 per N ini N-nya
dikalikan dengan nilai sigma sigma y yang dikuadratkan. Sigma y lalu kita kuadratkan. Nilainya segitu, dan untuk JKS-nya, kita nilai JKT dikurang nilai JKS. Nah, selanjutnya kita nyari nilai KT. Nyari nilai KT itu rumusnya nilai JK dibagi nilai DB. Selanjutnya buat KTS-nya kita tinggal tarik ke bawah aja. Oke, sudah. Selanjutnya nilai F hitungnya rumusnya KR dibagi KTS. Oke. F tabelnya rumusnya yaitu V karena kita menggunakan selang kepercayaan 95%, maka kita pakai nilai 0,05, nilai dari DBR, lalu nilai dari DBS. Kurung. Oke, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya kita tahu kalau nilai F nya itu lebih kecil dibanding nilai F tabelnya. Dilihat dari hipotesis, kalau nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, berarti kita gagal tolakan 0 atau terima H1. Kita tulis gagal tolakan 0. Kok terima H1? Gagal tolakan 0. Berarti kita terima H0. Nah, berarti lama setting kursen tidak mempengaruhi hasil tangkapan. Jadi kita interpretasikan. Nah, berdasarkan FK 95%, diketahui bahwa lama setting kursen tidak mempengaruhi jumlah hasil tangkapan. Nah, karena nggak dipengaruhi, jadi nilai R-nya kita nggak usah cari, tapi kita cari buat tutorial. Nilai R-nya rumusnya itu JKR dibagi JKT, dikali 100. Buat cari nilai R, buat nyari nilai R kecilnya itu sama dengan akar dari JKR dibagi JKT, akar rumusnya square root JKR dibagi JKT. Ya, begitu. Kalau nilai R kecilnya di atas 0,7, berarti variabel X berpengaruh erat dengan variabel Y. Nah, tapi karena ini kan contoh aja, jadi kita nggak bisa berpatokan sama ini. Kita berpatokan sama kesimpulan yang didapat, yaitu F itu lebih kecil daripada F tabel, berarti gagal tolakan 0. Jadi, lama setting persen tidak mempengaruhi hasil tangkapan. Nah, labcom-nya selesai sampai situ, tapi ada satu lagi. Ada cara cepat untuk melakukan regresi linear sederhana ini. Nah, caranya kita ke bagian data di sini, data, lalu kita ke data analisis, kita cari regression. Nah, ini untuk kita masuk nilai Y dan nilai X-nya. Nilai Y-nya hasil tangkapan, nilai X-nya lama setting. Nah, udah. Kita lihat di sini udah 95%, berarti maksudnya kita menggunakan selang kepercayaan 95%. Untuk output range-nya kita taruh di sini aja. Lalu mencetak ya. Nah, di sini udah kelihatan langsung untuk JK-nya ada di sini, sama DB-nya juga sama, dan ini untuk nilai KT-nya dan nilai F hitungnya. Sekian.
materi yang Labcom yang bisa saya sampaikan. Oh iya, selanjutnya kita lihat daftar pustakanya dulu. Ya, berikut daftar pustaka yang digunakan dalam pemaparan materi kali ini. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.